Dapur segede gini kagak ada sendok. Ya kali gua ngaduk pakai beginian. Ini minuman merah banget datang bulan. Lagi nggak ada nyonya, bingung juga nih naruh-naruh di mana. Apa-apa kali ya, kita cobain dulu nih. Enak. Coba yang ini. Enak. Ini harus disekat nih, takutnya berantem cupangnya nih. Widih. Wah, yang gini-gini nih. Hah? Yang gini-gini nih salah nih, nggak boleh. Ya, kalau mundur spionnya dibawa dong. Ranggi. Kenapa? Ngapain tadi siulin saya? Itu pelecehan loh. Aku pelecehan kan, saya kagum. Wow, kayaknya dia tuh berhasil gitu. Nah. Terima kasih untuk pujiannya, Iya. tapi itu salah caranya. Nah, itu kan pujian. Dia tuh berhasil dulu kayak segini loh. Ranggi, itu body shaming juga loh. Loh, Terus jadi saya kena berapa catcalling pasal juga. ini? Itu kena sampai derekan detik ini baru 1 pasal sih di Masih 1 Indonesia. pasal ya? Iya. Maksudnya gue pelecehan sihnya kan itu memuji. Loh, jadi kagum. gini, ternyata definisi pelecehan seksual itu banyak sekali. Dan itu termasuk? Itu termasuk siul-siul, lirikan, kedip-kedip, Kedip-kedip gitu? basahin bibir, omongan, banyak banget deh. Kayaknya banyak yang nggak tahu juga nih soal pelecehan seksual. Gimana kalau kita ngomongin itu hari ini? Serius? Yes! Mari kita sapa dulu nih perempuan hebat dimanapun Anda berada. Hai, balik lagi dengan saya Anya Dinov dan Ranggi di Sore Santai Seru. Awas mata. Oh, iya. Mata. Ada helm nggak? Helm biar aman gitu. Mata nggak sembarangan lihat. Iya. Mulut main jilat-jilat itu jadi nggak kelihatan gitu. Mas serius hidup pelecehan? Waspadailah predator seksual. Ini kan kasusnya lagi booming banget. Bahkan salah satu bintang tamu kita yang beberapa hari lalu datang ke sini. Siapa? Iya, inisialnya nggak enak saya nyebut. Christo Immanuel. Bukan, yang perempuan. Ini datang sini. Iya, yang Datang ke sini. perempuan. Oh, Tia Aristia. Bukan. Perempuan kan? Yang satu lagi yang belum menikah. Yang belum menikah. Cikita Medi udah. Kita Medi udah. Pokoknya yang belum menikah, yang kita kenal dahulu sebagai Miss Nyinyir. Nah, itu Inisialnya lah. ya. Apa? Inisialnya Revina. Aduh, Inisialnya? disabot. Enggak lah. Ya udah deh, kalau kita ngomongin pelecehan seksual daripada ntar salah-salah, lihat yuk yang ini. Mananya? Jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. Indonesia adalah negara terpadat nomor 4 di dunia. Berdasarkan proyeksi penduduk 2015 sampai 2045, jumlah penduduk akan mencapai 269,6 juta jiwa pada tahun 2020. Angka tersebut terdiri atas 135,4 juta jiwa laki-laki dan 134,27 juta jiwa perempuan. Dari data tersebut sudah seharusnya para perempuan mendapatkan hak hidup yang nyaman tanpa meneror sisi kehidupannya. Namun realitas berkata lain. Beberapa kali publik disuguhkan dengan kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Data Komnas Perempuan menyebutkan terdapat 406,178 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di tahun 2019. Dan mayoritas korbannya kebanyakan berasal dari usia produktif yang disusul oleh kelas remaja. Tak jarang tindakan tersebut terjadi di sekitar lingkungan dekat mereka. Pro dan kontra, siapa yang disalahkan dan siapa yang menyalahkan sudah menjadi bahan kicauan setiap saat. Masyarakat masih beranggapan bahwa korbanlah yang bersalah karena dianggap menggoda. Padahal pandangan inilah yang seharusnya diubah. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk menanggapi kasus ini? Dan apa yang bisa menjamin kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan bisa mencapai kata akhir? Oh my God. Banyaknya ternyatanya. Jakarta kota nomor 2 se-Indonesia yang mendapatkan pelaporan Pelecehan seksual. Nomor satunya siapa itu? Saya nggak baca artikelnya. Saya cuma baca judulnya. Ben, nomor satu siapa Ben? Kota mana nomor satunya? Madrid ya?
Hah? Dua di Barcelona. Di Indonesia. Aduh. Tapi memang sih ya kalau kita ngomongin soal pelecehan seksual nih ya, perempuan hebat, banyak yang tidak tahu batasannya itu di mana. Karena ini agak gray area juga. Bisa bilang ya iya masih rawan, tapi kita nggak tahu batasannya mana. Kayak gimana? Aduh, saya aja baru tahu kali dia. Kalau itu ternyata pelecehan seksual. Kalau yang ini cewek lewat, Wow, itu kalau misalnya di negara maju bisa kena hukuman. Tapi kita bisa ngeles nggak gitu? Ngelesnya gimana? Misalnya gini, nih saya godain gitu ya. Emang niat godain gitu. Terus nggak terima gitu. Yang kayak gini-gini nih. Yang kayak gini-gini nih. Tapi memang loh perempuan hebat. Apa sih Om Gun? Wah ini pelecehan nih. Itu pelecehan tuh. Kita lagi ngomong dikasih musik nggak enak. Tapi memang susah sih di beberapa area, di beberapa di beberapa daerah itu memang masih agak rancu kalau kita ngomong soal pelecehan seksual itu sendiri. Nah makanya kalau misalnya Anda nih perempuan hebat ingin mengetahui secara detail apa sih contoh-contoh pelecehan seksual, kita ada ya artikelnya ya, mungkin kita bisa tampilkan. Tapi sambil saya akan bantu dengan beberapa contoh-contoh yang saya akan bacakan dari beberapa artikel yang saya udah temukan. Ini artikel, tapi kalau emang perempuan hebat mau sharing juga boleh, punya pengalaman? Boleh dong, boleh banget di save aja dari sekarang ya. Oke, sebelum di save kita bacakan nomor teleponnya. Oh ini nih. Ini juga salah satu yang lagi naik ya waktu sempat tahun 2019 kemarin ya. Iya. Yaitu kasusnya Agni, ini seorang mahasiswi di UGM. Dia adalah korban pelecehan seksual namun disalahkan. Nah, ini yang sering menjadi rancu nih perempuan hebat, karena terkadang yang dilihat itu bukan pelakunya, tapi dianggap bahwa si korban ini memancing. Ini sama juga sih di beberapa negara maju yang saya lihat kasusnya juga sering pengacara yang masuk ke pengadilan yang karena kasus pelecehan seksual itu mereka memutar bahwa sebenarnya nanti ujung-ujungnya akan dibuat ini suka sama suka gitu loh. Ya emang agak sulit, tapi ada baiknya nih ya kalau di episode ini perempuan hebat dimanapun Anda berada, kita sama-sama mempelajari supaya kita tahu mana batasan-batasannya. Mungkin untuk yang para laki-laki di luar sana jadi tahu, begitupun kita yang perempuan jadi tahu juga di mana sih tingkat kenyamanan dan batasan yang tepat untuk pelecehan seksual ini gitu. Ih, ternyata banyak banget yang nggak boleh. Tadi basahin bibir nggak boleh. Jadi gini. Kalau kita sariawan gitu panas dalam pecah-pecah? Ya jangan sambil diliatin dong perempuannya. Misalnya nih ya, Ini lagi di kereta gitu misalnya kan, lagi berdiri gini terus saya basahin bibir. Tapi sambil ngeliat ke saya. Nah, itu nggak boleh. Itu karena bisa aja apa yang Randy lakukan itu sebenarnya sedang membayangkan saya di dalam benaknya sambil membasahi bibirnya. Oh gitu, jadi halu gitu? Halu, bukan halu sih, tapi lebih kepada kan tidak nyaman ngelihatnya. Supaya lebih detailnya kita lihat yuk, ini adalah jenis-jenis pelecehan seksual. Mari kita lihat. Dan satu adalah perilaku menggoda. Jadi pelecehan seksual itu terbagi dari beberapa ya. Ada yaitu berupa perilaku menggoda yang biasanya ini adalah perilaku yang menjurus pada aktivitas seksual yang menyinggung dan memaksa. Contohnya gimana itu menyinggung dan memaksa? Seperti gini, ada yang namanya pelecehan psikologis atau emosional. Contoh-contohnya misalnya permintaan-permintaan atau ajakan-ajakan yang terus-menerus padahal tidak diinginkan oleh si lawannya. Dalam kasus ini biasanya perempuan, tapi kadang-kadang perempuan juga bisa melakukan itu terhadap laki-laki gitu. Kayak ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan, celaan yang bersifat seksual, contoh gitu ya. Buset, bohai amat lo. Nah, itu pelecehan. Iya, gitu. walaupun kita niatnya kayak memuji gitu. Tapi kalau cantik amat itu tetap pernah juga. Cara ngomongnya juga harus hati-hati. Wow, cantik banget gitu. Itu masih boleh? Ya mungkin masih boleh. Selama nyaman ya lawannya. Oke, terus bentuk yang kedua adalah ini ada penyuapan seksual. Penyuapan seksual itu seperti apa coba? Nih, jadi kalau yang satu ini biasanya berupa ajakan untuk melakukan aktivitas. Aktivitasnya aktivitas seksual yang diiming-iming imbalan yang dilakukan secara terang-terangan. Mau nggak kencan sama gua? Nanti gue beliin baju deh, kayak gitu. Tas mahal, kayak gitu. Itu termasuk berarti. Iya sih. Itu pelanggaran hukum juga sih, kan nggak boleh melakukan aktivitas seksual yang dibayar kan. Juga sih. Iya. Nah, itu juga bisa. Terus ada juga yang berikutnya yaitu pelecehan gender. Nah, ini biasanya dilakukan oleh kaum pria yang merendahkan kaum wanita melalui komentar-komentar cabul, humor
humor tentang seks itu termasuk pelecehan. Contohnya bahasa tubuh, gerakan tubuh bernada seksual seperti isyarat dengan jari, ting 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 ting. Iya. Atau lagi salaman, ting 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 ting. Ayo kemarin ada yang ngomong terus seperti dilakukan dengan mata gitu. Kedip-kedip gitu. Cowok. Nah, itu juga nggak boleh. Kedip-kedip gitu. Terus lagi ngomong seperti yang Ranggi lakukan gitu. Iya, ibu kos. Ah, itu nggak boleh. Jadi kalau kita mau bersih ngejilat bibir harus nggak orang gitu. Jangan dialihkan matanya. Jangan melihat segini. Misalnya lagi aduh bibir gua kering lagi ngobrol. Coba dialihkan dulu. Oh, gitu. Nah, jadi memang bukan tujuannya untuk misalnya nih saya lagi ngobrol nih, ajak ngobrol saya tiba-tiba bibir saya kering gitu. Ajak ngobrol gitu misalnya. Gimana Gi kuliahnya hari ini? Bagus. Begitu ya. Jadi nggak ada eye contact gitu ya. Jangan eye contact. Lanjut, ada lagi nih. Ada apa lagi? Pelanggaran seksual. Wah, ini pelanggaran seksual nih biasanya sudah dalam tahap melakukan tindakan nekat seperti menyentuh dan merasakan bagian tubuh secara paksa. Aduh. Itu tuh yang seperti menyentuh. Apa kabar kamu? Oh itu termasuk gitu ya? Udah, itu termasuk pelecehan. Kayak misalnya kita pengen salaman jabat tangan tiba-tiba si lawannya itu pengen cipika-cipiki. Nah, kalau si lawannya nggak mau, itu termasuk pelecehan. Gitu. Dan terakhir, ada yang kayak gini nih perempuan hebat. Pemaksaan seksual. Itu kayak gimana tuh? Pemaksaan seksual. Ayo. Ini dia nih, seseorang memaksa orang lain untuk melakukan tindakan seksual. Apabila ditolak, maka ia akan mengancam, untuk memutus hubungan kerja hingga ancaman pembunuhan. Nah, ini banyak nih di perusahaan. Itu ada Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia tuh. Bisa dilaporin tuh. Ya, itu bisa dilaporin. Itu kalau nggak salah Undang-Undang nomor, bentar deh, saya lihat lagi ya. Ini kalau undang-undangnya nggak ketemu, kita ngundang-undang perempuan hebat untuk sharing sama kita. Benar, di line telepon kita di 021 634 8062. Yes. Atau cuma punya kuota WhatsApp juga boleh. Di 08121 999 4756. Iya, itu dicatat aja dari sekarang ya perempuan hebat. Ini mulai sekarang saya nggak mau ngomong madep ke kamera ya. Takutnya perempuan hebat merasa pelecehan. Emang agak rancu ya sebenarnya ya. Gitu. Oh, ini udah dapat nih. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tepatnya pasal 86 ayat 1. Gitu. Salah satunya nih ya bunyinya adalah setiap guru mempunyai hak untuk memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya Anda lagi kerja tuh ya perempuan hebat, lalu mendapatkan kalau kamu nggak nemenin saya jalan meeting tengah malam, mendingan kita nggak usah kerja sama lagi. Itu juga udah termasuk. Bahaya. Tapi balik lagi, nggak enak kan kalau kita dengar-dengar begini doang. Bagaimana kalau kita bisa menghadirkan seseorang yang pernah merasakan, punya pengalaman mendapatkan pelecehan seksual? Emang punya temennya yang bisa diundang ke sini? Ada. Dia pernah ngalamin pelecehan? Ada. Serius Perempuan hebat. Om Gun kagak bisa dihadirkan secara fisik di sini. Tuh. Jadi perempuan hebat jangan kemana-mana ya. Abis ini kita akan sharing. Anda juga bisa ikutan sharing melalui nomor WhatsApp dan nomor telepon kami. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di sini di Sore Santai Seru.